Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat dengan resep standar. Nah, jadi kali ini tuh resepnya bukan resep ekonomis, bukan juga resep premium. Nah, tapi kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, maka hasilnya akan terlihat seperti donat premium dan pastinya akan sangat menguntungkan untuk dijual. Nah, yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai dua jenis terigu, yaitu 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai full protein tinggi juga boleh. Selanjutnya aku tambahkan 3 gram ragi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan 1 gram bread improver. Nah, karena ini donatnya untuk dijual, jadi sebaiknya menggunakan bread improver, tapi kalau nggak ada boleh di skip. Langsung aja ini akan aku aduk menggunakan spatula supaya nantinya raginya nggak kontak langsung dengan garam dan margarin. Lalu aku tambahkan juga 1 butir telur utuh, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan untuk bahan terakhir aku pakai 100 ml air es. Nah, untuk kalian yang menguleninya menggunakan mesin atau mixer, disarankan menggunakan air es. Dan langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya setengah kalis atau menggumpal kurang lebih selama 3 menit. Nah, kalau misalkan kalian ketika mixernya dinyalakan terus si adonannya itu pontang-panting kemana-mana, nah coba deh kalian tuker posisi spiral mixernya yang tadinya di sebelah kiri menjadi sebelah kanan, dan insya Allah adonannya nggak bakalan pontang-panting atau naik ke atas. Nah, ini adonannya udah menggumpal atau setengah kalis. Langsung aja akan aku naikkan speed mixernya di nomor 2 dan ini lanjut diuleni hingga adonannya benar-benar kalis kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah 15 menit diuleni, ini adonannya udah kalis, permukaannya udah licin dan juga mulus. Lalu akan aku matikan mixer. Dan aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis seperti ini, berarti adonannya udah kalis, udah bagus ya. Jangan lupa tangan diolesi dengan minyak sayur supaya nanti ketika memegang adonan, si adonannya tuh nggak lengket. Nah, ini adonannya aku simpan di atas granit ini. Ini granitnya bersih ya, karena setiap hari aku pakai buat produksi donat. Nah, ini adonannya aku padatkan dulu seperti ini supaya adonannya nggak keburu mengembang ketika nanti ditimbang dan dibagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 17 gram. Karena untuk berjualan biasanya aku pakai 17 gram supaya nanti hasil donatnya banyak. Tapi jangan salah ya, walaupun 17 gram tapi nanti hasilnya tuh bakalan gede banget. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya akan aku rounding supaya permukaannya mulus dan bentuknya bulat. Dan jangan lupa bawahnya dicubit-cubit dulu supaya terkunci rapat, jadi si adonannya itu enggak bocor. Lalu ini akan aku simpan dalam box plastik, yang ini sebelumnya box plastiknya udah aku taburi dengan terigu tipis-tipis supaya nanti nggak lengket ketika diambil.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding atau bulatkan, lalu ini akan aku tutup dan selanjutnya ini akan aku resting selama kurang lebih 25 menit. Dan setelah kurang lebih 25 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang. Langsung aja ini akan aku cetak. Nah, karena kali ini aku mencetaknya menggunakan cetakan kayu ya, yang seperti ini. Nah, jadi nggak perlu aku pipihkan dan resting kembali, cukup di resting sekali aja dan langsung dicetak. Karena kalau misal biasanya tuh aku pipihkan dulu semua lalu aku resting lagi. Nah, karena itu tuh biasanya aku pakai cetakan donat yang aluminium ya, yang ring cutter, jadi pinggirnya tuh bakalan kepotong. Nah, karena sekarang pakai cetakan yang kayu seperti ini, jadi nggak perlu dipipihkan dan di resting lagi, langsung aja ini dipipihkan dan dicetak. Nah, ini adonannya setelah dibaluri dengan terigu, langsung aja aku penyet menggunakan penyetan kayu seperti ini hingga adonannya melebar. Nah, kalau misalkan adonannya udah melebar seperti ini, langsung aja aku masukkan ke dalam cetakan kayu, jangan lupa dibalik, lalu aku rapihkan kembali dengan penyetan dari cetakan kayunya. Lalu aku lubangi, dan untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 6 cm. Nah, hasilnya seperti ini, bagus banget, rapi, cantik. Lalu aku simpan di alas donat. Lalu aku masukkan ke dalam box plastik dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini aku ambil lagi adonan selanjutnya, lalu aku baluri dengan terigu sama seperti sebelumnya. Ini akan aku penyet menggunakan penyetan kayu seperti ini. Dan kalau misalkan bentuknya belum bulat rapi, selanjutnya ini akan aku lebarkan menggunakan rolling pin seperti ini. Nah, untuk rolling pinnya kalian bisa juga menggunakan pipa paralon atau benda apa aja, yang penting bisa untuk merolling. Nah, ini aku rapikan lagi menggunakan penyetan, dan setelah bentuknya rapi bagus, aku masukkan ke dalam cetakan donat. Jangan lupa dibalik dulu, lalu aku penyet lagi menggunakan penyetan cetakannya. Dan terakhir aku lubangi. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku tutup, lalu akan aku proofing selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk proses proofing ini sangat dipengaruhi oleh suhu sekitar. Kalau misalkan suhu sekitar sedang panas atau hangat, maka proses proofing akan berjalan lebih cepat, dan sebaliknya apabila suhu di sekitar sedang dingin, maka proses proofing akan berjalan lebih lambat. Dan setelah kurang lebih 1 jam 15 menit di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah siap goreng. Cirinya apabila adonannya diangkat seperti ini, dia tuh ringan banget, dan kalau ditekan menggunakan telunjuk seperti ini, dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, itu tandanya adonannya udah siap untuk digoreng. Nah, ini sebelumnya sudah aku panaskan minyak, langsung aja goreng donatnya dalam minyak panas. Nah, ini maaf ya wajannya agak buri karena emang setiap hari aku pakai buat goreng donat.
setelah salah satu sisinya kecoklatan, jangan lupa dibalik dan lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini donatnya udah mateng, langsung aja akan aku angkat dan tiriskan. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng. Jangan lupa simpan di atas tisu supaya donatnya tidak terlalu berminyak. Nah, ini hasilnya gede banget kan, walaupun tadi aku pakai dough cuma 17 gram. Whitening-nya juga bagus, cantik banget. Untuk teksturnya ini tuh sangat empuk dan juga lembut. Selanjutnya ini akan aku topping sesuai dengan request dari konsumen. Nah, ini tangan aku sebelumnya udah dicuci, jadi tangan aku udah bersih. Langsung aja aku topping semua donatnya sesuai dengan request dari konsumen. Dan setelah selesai di topping, selanjutnya aku masukkan donatnya ke dalam box donat gelis. Nah, ini boxnya aku pakai ukuran 21 atau ukuran box martabak. Dan untuk satu box ini aku biasa menjualnya dengan harga 18.000. Dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.